Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi biddaraini amin. Masya'nu bi syuhudit taqsiri fit taqsir. Inna masya'nu syuhudut taqsir fit tashmir. Masya'nu tidaklah suatu yang mulia pada melihat kekurangan dalam kekurangan. Hanya saja sesuatu yang mulia itu melihat kekurangan dalam kesungguhan. Nah, maksudnya adalah tidaklah sesuatu keadaan yang mulia pada melihat kekurangan dalam kekurangan. Artinya kalau kita ini banyak melakukan maksiat, banyak meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah, lalu kita merasa diri kita ini kurang, merasa diri kita ini jauh dari Allah, itu bukan sesuatu yang mulia. Bukan sesuatu yang mulia melihat kekurangan dalam kekurangan. Orang yang maksiat kepada Allah lalu melihat dirinya itu kurang baik, itu bukan sesuatu yang mulia. Nah, yang mulia itu orang yang melihat kekurangan dalam kesungguhan. Ia sudah taat kepada Allah, ia sudah menjunjung segala perintah Allah, sudah menjauhi yang dilarang oleh Allah, tapi tetap merasa dirinya itu masih hina, tetap masih merasa dirinya kurang dalam mengagungkan Allah, tetap masih merasa dirinya ini belum sepenuhnya menjadi hamba Allah. Nah, itu yang hebat. Yang hebat itu. Kalau orang fasik mengaku diri fasik itu biasa aja, wajar. Orang fasik mengaku dirinya fasik itu wajar. Tapi kalau orang itu taat kepada Allah, merasa dirinya belum bagus, merasa dirinya belum baik, nah itu yang luar biasa. Nah, itu yang luar biasa. Jadi masya'nu fi syuhudit taqsir fit taqsir, inna masya'nu syuhudut taqsir fit tashmir. Dia sudah sungguh-sungguh baca Quran, memperhatikan tajwidnya, sungguh-sungguh membaca Quran, memperhatikan makhrajnya, apalagi tartilnya. Selesai dia baca Quran tetap merasa belum pas apa yang dia baca itu. Nah, belum sebujurnya yang dia. Nah, itu yang mulia. Kalau orang baca Quran kada tahu di tajwidnya, kada tahu di panjang handapnya, kada tahu makhrajnya, baca Quran lalu dia merasa bacaannya masih kurang bagus, itu biasa aja, memang kada bagus lagi bacaannya, masih dianggap biasa. Inna masya'nu suhudut taksir fit tashmir. Semacam lagi contohnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan para sahabat Nabi yang 10 yang dijamin oleh Rasulullah masuk dalam surga. Nah, mereka ini begitu disebut oleh Nabi kita ahlul jannah, justru mereka makin mendekatkan diri kepada Allah, makin banyak ibadah, makin takut dengan perbuatan maksiat. Nah, ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa makin banyak beribadah,
pada biasanya. Kenapa makin takut maksiat daripada biasanya? Maka sudah dapat jaminan oleh Rasulullah masuk surga. Nah, mereka menjawab bahwa jaminan masuk surga itu mereka yakini benar karena ucapan Rasulullah. Tetapi kenapa kami selalu taat kepada Allah walaupun sudah ada jaminan, tetapi kami khawatir kalau ada syarat-syarat lain yang tidak disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi jaminan itu sedikit pun kadang membuat hati mereka menjadi lapang. Jaminan itu kadang sedikit juga pun membuat mereka lemah untuk beribadah, walaupun sudah dijamin. Nah, karena apa? Karena ada kemungkinan jaminan itu bersyarat. Syaratnya kada disebutkan. Syaratnya disebutkan. Barangkali misalnya itu Abu Bakar ujar Nabi ahli surga dengan syarat, nah ibadahnya makin bagus. Nah siapa tahu, kan jaminan syaratnya kada disebut oleh Nabi. Syaratnya kada disebut. Jadi makin ada jaminan masuk surga, ya makin merasa kurang, makin merasa takut. Nah itu yang sebenar-benar keadaan, itu yang sebenar-benar kemuliaan. Orang sudah diberi jaminan oleh Nabi masuk surga, kadang melemahkan mereka untuk taat kepada Allah, kadang mengendurkan taat, bahkan menambah semangat mereka karena kada tahu syarat tadi. Syarat itu kada tahu. Umar masuk surga, ya Nabi dijamin. Nabi nggak situ aja. Barangkali ada syarat Umar masuk surga jika Umar itu menambah taatnya. Nah itu kata disebut Nabi. Nah jadi lalu jaminan itu kada berarti apa-apa bagi mereka. Nah jadi itu yang benar, itu yang mulia. Kalau kita ada jaminan Nabi masuk surga, nah mungkin kita lalai, mungkin kita kendur, mungkin kita biasa karena sudah dijamin oleh Nabi masuk surga. Nah itu perilaku orang yang tertipu, mughtarrin ngarannya, orang yang terperdaya. Orang yang terperdaya. Macam ada hadis ru'ya, hadis mimpi dari seorang wali. Nah ini bermimpi bertemu Nabi. Bertemu Nabi, jar Nabi, man safahani wa safaha man safahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Ini dalam mimpi seorang wali. Artinya dalam mimpi itu si wali ini bersalaman lawan Nabi. Lalu jar Nabi, siapa yang bersalaman dua aku, bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dua aku, atau bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dua aku sampai hari kiamat, dakhalal jannah, dia masuk surga. Nah, bangun wali tadi dari mimpinya, bangun. Siang hari di pengajian, si wali ini mengajarkan itu. Ya wali itu, aku malam tadi bermimpi bertemu Nabi, jar Nabi, siapa yang bersalaman dua aku atau bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dua aku, atau bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dua sampai hari kiamat, masuk surga. Lalu si murid ini bersalaman lawan si wali tadi. Murid itu salaman dengan wali karena wali ini pernah salaman dua nabi. Si murid ini mengijazahkannya kepada muridnya belakangan karena dia pernah bersalaman dengan si wali tadi sampai hari kiamat, silsilahnya nih. Nah jadi bersalaman itu ada jaminan masuk surga. Nah tapi mereka orang dahulu itu begitu berijazah musafahah ini, ijazah salaman ini, bukan menambah kendur, bukan kendur ibadahnya, justru tambah semangat beribadah. Nah kalau pantang-pantang sudah bersalaman lawan wali, dijamin masuk surga, lalu lalai baik. Nah itu tertipu ngarannya, terperdaya dengan hadis itu. Padahal itu justrunya hadis itu memberikan semangat, memberikan spirit lagi untuk tambah ibadah.
Kenapa? Karena jangan-jangan ada syarat. Nah syarat itu kita kada dipadahakan oleh Nabi. Jar Nabi misalnya siapa yang berselaman dua aku matinya ke surga apabillanya kata disebut oleh Nabi kan kita kada tahu. Jadi jaminan itu kada menambah mereka yakin bakal ke surga, kada menjadikan mereka malas beribadah, kada, justru menambah semangat mereka. Nah ini yang mulia, ini yang bujur-bujur asya'an sebenarnya, keadaan yang mulia. Jadi orang yang sudah merasa dapat kesempatan ibadah yang banyak justru masih merasa kurang. Nah itu yang mulia. Kalau orang yang sudah kurang, merasa kurang, itu bukan sesuatu yang mulia. Yakunul khairu fil aktsar syaqqan fil hal hulwan fil ma'al wa masalu fa'ilihi masalul ladzi yas'adu fil aqabatil ka'ud la yajidu rahata hatta yantahiya ila a'laha wa syarru yakunu fil aksar hulwan fil hal wa syaqqan fil istiqbal wa masalu fa'ilih masalul ladzi yaqa'u min zarwati jabalin aw baitin la yajidul alama hatta yaqa'a 'alal ardi. Adalah kebaikan itu, perbuatan taat umumnya sulit pada ketika itu. Perbuatan taat itu sulit pada ketika itu. Nah, kenapa perbuatan taat itu sulit? Karena bertentangan dengan nafsu. Nafsu kada mau taat. Kalau orang ada merasa nikmat dalam ibadah, ini antara dua. Satu, orang yang ma'rifat kepada Allah, atau orang yang murain, orang yang riya. Jadi artinya lazzatul ibadah, kelezatan beribadat itu kadang mesti bagus. Aku nyaman hati bila baca Quran, kada tentu baik. Nah kalau orang ma'rifat kepada Allah, dia baca Quran, hatinya pun lezat. Hatinya pun lezat. Nah orang yang riya pun, dia yang baca Quran, ia pun senang, dia pun nikmat karena didengar orang, diperhatikan orang. Nah, baca Quran sejus, dua juz, kadang merasa lapah, bahkan merasa karena didengar orang, dinilai orang. Nah, jadi kelezatan beribadah itu kadang mesti satu yang baik. Bisa orang yang riya, bisa orang yang ma'rifat. Namun aksar umumnya ibadah itu pasti sulit karena bertentangan dengan nafsu. Nah, orang-orang awam ibadahnya pasti sulit kalau kada riya. Orang-orang yang salikin ibadahnya pasti sulit. Hulwan fil ma'al, manis pada kesudahannya. Nah, karena kesudahan ini memang ibadah itu membuahkan kenikmatan. Tapi di waktu melaksanakan itu pasti susah. Nah, pasti susah. Hulwan fil ma'al, manis di akhirnya. Wa masalul fa'ilihi masalul ladzi yas'adu bil aqabatil ka'ud, dan perumpamaan orang yang melakukan kebaikan itu seperti orang yang naik pada gunung yang tinggi, mendaki gunung yang tinggi. La yajidur rahah, dia tidak dapat kelapangan hatta yantahiya ila alaha, sehingga dia sampai ke puncaknya. Orang yang naik gunung pasti susah payah. Nah, sampai di puncak hanya ada lapangnya. Nah, itulah ibadah. Pasti waktu melaksanakan ibadah itu menemui kesusahan. Karena sudah tuntung, sudah selesai ibadah itu, hanya ada merasakan manisnya ibadah. Biar Nabi lis-shaim farhatani yafrahuhuma. Orang yang puasa itu ada kegembiraan, dua kegembiraan yang dia rasakan.
orang yang puasa. Iza aftara fariha. Nah, bila sampai waktu berbuka, orang puasa tuh senang. Karena sudah suntuk. Rahatannya puasa, tengah hari, hari panas, tentu susah. Begitu dia buka puasa sampai tenggelam matahari, nah kegembiraannya ada, manisnya ada, nikmatnya ada. Dan nikmatnya itu kada dirasakan oleh orang kada puasa. Orang kada puasa itu justru sedih waktu orang berbuka. Orang yang kada puasa, nah, karena waktu orang buka puasa, dia sedih. Tapi yang buka puasa sampai waktunya dia menemui kegembiraan. Itu kegembiraan yang pertama. Wa iza laqiya rabbah, kegembiraan yang kedua di waktu bertemu Tuhan. Fariha bi saumih, dia gembira dengan puasanya. Nah, ini contoh ibadah. Waktu melakukannya sulit, melakukannya itu payah. Nah, sudah selesainya nyar dapat kenikmatan, dapat manis. Wa syarru yakunu fil aktsar hulwan fil hal wa syaqqan fil istiqbal. Dan kejahatan, kemaksiatan itu pada umumnya manis pada ketika itu dan sulit pada kemudian hari. Fil istiqbal. Nah, ini masa yang akan datang. Wa masalu fa'ilihi masalul ladzi yaqa'u min dzarwati jabalin aw baitin la yajidul alama hatta yaqa'a 'alal 'ard. Perumpamaan orang yang melakukan kejahatan itu seumpama orang yang jatuh dari puncak gunung atau atas rumah. Dia tidak merasakan sakit sehingga dia jatuh ke permukaan bumi. Orang yang gugur di puncak gunung itu sakit lainnya kada. Sudah ke tanah kita jangan bapak tahan awaknya. Di awang-awang itu kan ada merasa sakit. Nah, orang yang melakukan maksiat itu dia manis, tapi istiqbal di belakang harinya menemui kesulitan. Orang yang minum arak nikmat, nyaman, tapi kena dalam dunia pun dia akan dapat hukuman berupa cambuk sekian puluh kali atau 100 kali. Nah, orang yang melakukan zina manis, tapi kayaknya ditangkap orang dia akan dicambuk 100 kali atau dirajam sampai mati. Nah, itu istiqbalnya pahit, masa depannya susah. Kalaupun di dunia dia selamat daripada hukuman, nah di akhirat kelak akan ada hukuman yang menunggunya. Nah, kemudian yang ke-55, la yambagi an ta'tadda bi ukhuwati akhin yastati'u ay yanfa'aka fala yaf'al. La yambagi an ta'tadda bi ukhuwati akhin. Tidaklah patut engkau menganggap dengan persaudaraan seorang saudara yang dia mampu memberikan manfaat kepada engkau, maka dia tidak melakukannya. Nah, itu artinya kadakawa dipadahakan persaudaraan. Kita dalam keadaan susah, ada saudara kita, ukhuwah, ada orang yang mengikat saudara dengan kita. Ini bisa membantu kita, tapi kadang membantu. Nah, ini kadang kau dipadahakan saudara. Nah, itu sudah putus persaudaraannya. Nah, kita dalam keadaan susah, ada kawan kita yang padahalnya bisa membantu kita, tapi kadang membantu kita. Nah, itu sudah kadang kau dianggap lagi ada persaudaraan dengan orang itu. La yambagi an ta'tadda bi ukhuwati akhin yastati'u ay yanfa'aka fala yaf'al. Idza aradta an tastafiya insanan li nafsik fala ba'sa an tamtahinahu bima la yasihhul istifa'u biduni.
apabila engkau menghendaki memilih seseorang untuk diri engkau, baik dijadikan kawan, baik dijadikan kongsi usaha, baik dijadikan pasangan hidup laki atau bini, baik untuk dijadikan guru kita. Kita hendak menjadikan orang itu sebagai guru kita misalnya, atau kawan kita. Tidak mengapa engkau uji dia, engkau uji dia, engkau uji dia dengan sesuatu yang tidak sah memilih dengan tanpa diuji itu, supaya jangan ada penyesalan di belakang harinya. Jadi jangan memilih orang untuk diri kita hanya sebatas kita menerima kabar, hanya sebatas kita melihat. Tapi kadang mengapa kita menguji dia? Kita uji dia. Apakah orang ini patut untuk dijadikan sesuatu terhadap diri kita, kawan atau pasangan atau lain-lainnya. Jadi artinya kadang dilarang dalam agama kita menguji orang, menguji kejujurannya misalnya, atau menguji keilmuannya. Kalau hendak kita olah jadi guru, kita uji keilmuannya. Ini itu kada dilarang dalam agama. Fala ba'sa an tamtahinahu bima la yasihul istifa'u biduni. La tashab illa man tastati'ul qiyama bihuquqihi wa la yuhwijuka li talabi huquqik likamali qiyamihi biha. La tashab, jangan engkau bersahabat. Nah, sahabat ini lebih khusus daripada sekedar kawan. Nah, sahabat itu lebih halus lagi. Macam Nabi itu kan, Nabi itu ada sahabat-sahabat. Jadi kata-kata sahabat itu lebih terikat daripada sadik, teman, sahabat. Jangan kau bersahabat kecuali orang yang engkau mampu melaksanakan dengan hak-haknya. Nah, setiap orang itu mempunyai hak yang berbeda-beda dengan kita. Kalau orang ini misalnya statusnya orang ini pedagang, itu haknya lawan kita macam ini. Kalau orang ini statusnya ahli ibadah, maka hak orang itu kepada kita ini. Kalau orang itu misalnya apalah, haknya lain terhadap kita. Lain status orang, tentu lain haknya kepada kita. Kalau ini orang tua, lain haknya lawan kita daripada orang yang sebaya kita. Kalau ini orang lebih muda dari kita, lain haknya dengan orang yang sebaya dengan kita. Nah, jadi jangan kita memulah sahabat, kecuali orang yang kita mampu melaksanakan hak-haknya yang ada pada diri kita, supaya kita jangan dituntutnya di akhirat kainya. Karena sahabat itu akan menuntut sahabat kita kadang melaksanakan haknya. Jadi kita cari sahabat itu orang yang mana kita bisa melayaninya, yang mana kita bisa melaksanakan hak-haknya yang ada pada diri kita. Nah, itu sahabat. Wala yuhwijuka li talabi huquqika li kamali qiyamihi biha, dan tidak menghajatkan dia akan engkau untuk menuntut hak engkau karena sempurnanya melaksanakannya dia dengan hukuknya itu. Jadi yang kita ulah jadi sahabat itu orang yang kita bisa menunaikan hak-haknya, dan orang yang bisa menunaikan hak kita yang ada pada dirinya. Artinya itu yang dijadikan sahabat.
kita ini bisa melaksanakan hak-haknya, inya pun bisa melaksanakan hak-hak kita yang ada padanya. Nah, itu yang dijadikan sahabat. Kalau kita kada kawa macam itu, cukup sekedar kenal biasa, cukup sekedar kawan biasa, kada perlu diulah menjadi sahabat. Karena perbedaannya jauh antara kenalan dengan sahabat itu. Kita kenal lawan inya, patuh lawan inya, ya kada jadi masalah. Tapi kalau untuk dijadikan sahabat, itu mesti orang yang kita bisa melaksanakan haknya yang ada pada diri kita, dan dia pun bisa melaksanakan hak kita yang ada pada dirinya. Nah, makanya itu di dalam agama kita itu ada istilah kawin itu sakufu. Kawin itu sakufu. Karena itu bagian daripada ini. Jadi artinya kawin sakufu itu, misalnya ini pedagang, nah carilah pasangan itu yang anak pedagang. Karena haknya kada jauh. Kalau ini orangnya petani, maka petani jualah mencari. Karena menunaikan haknya itu kada sulit. Nah, tapi kalau ini orangnya orang yang mulia kedudukannya, nah ini tentu haknya banyak haknya. Nah, mungkin kita kadang akan bisa melaksanakan hak-haknya yang ada pada diri kita itu. Nah, macam misalnya orang biasa kada dibolehkan mengawini orang syarifah, orang keturunan Nabi. Kenapa sebabnya? Karena haknya banyak. Sanggup kita melaksanakan haknya? Apa haknya syarifah itu terhadap kita manusia yang kada keturunan Nabi? Sangguplah kita? Jangan sampai memarahi inya, membebani inya, menyusahkan inya. Kawalah kita mulahkan kopi entah malam, kawalah. Amunnya kauyuhannya kada akan mulahkan. Nah, kada kawa kita membebani karena haknya memang tinggi. Nah, jadi jangan sampai kita bersahabat, apalagi diulah pasangan hidup yang kita sulit untuk menunaikan hak-haknya yang ada pada diri kita itu. Nah, oleh karena itu agama kita mengajarkan untuk mencari pasangan itu cari yang sekufu, setingkat, sederajat, supaya ini sudah terbiasa. Jadi kada sulit lagi menunaikan hak masing-masing itu. Man awwala fi isqati huquqi ikhwanihi ala qabul al-uzri kana aqalla ma yalqahum bi al-ghishyu wal makruh. Barang siapa yang menyandarkan, barang siapa yang menyandarkan atau mengandalkan pada menggugurkan hak-hak saudaranya atas diterimanya suatu alasan, adalah sekurang-kurang sesuatu yang ia jumpai akan saudara-saudaranya itu dengan sesuatu itu, al-ghishyu wal makruh, yaitu menipu dan memperdaya. Orang ini orang yang kada kawa melaksanakan hak saudaranya, lalu hanya mengandalkan alasannya inilah kada kawa ku semua datang kawa hikam garing. Kan kalau kita punya sahabat, punya kawan nang garing, itu haknya dia pada kita, mesti kita jingok, itu kan haknya. Nah, ini kada dijingok karena kebalasannya mana aja, apa misalnya alasannya. Nah, orang nang kebiasaan macam itu, nah itu kena jadi penipu. Nah, jadi memperdaya, selalu mengandalkan alasan-alasan tanpa bisa menunaikan hak saudaranya pada dirinya itu. Akrim ikhwanaka ikraman tastati'ud dawama alaihi wa illa kana ma'alul amri idal wahsyah wal qati'ah. Akrim ikhwanaka, muliakanlah saudara-saudara engkau, akan sebagai memuliakan yang engkau kuasa
mengekali atas memuliakan itu. Jikalau tidak, adalah akhir perkara kepada liar dan putus. Jadi artinya kalau kita menghormati saudara kita, memuliakan saudara kita, berilah dia kehormatan, berilah dia kemuliaan yang kita akan bisa terus-menerus melakukan itu. Jangan habis-habisan artinya. Ini memuliakan kawan habis-habisan. Itu dilarang dalam agama, ngarannya takallub. Isuk ini datang pulang kawan, kata kau lagi muliakan kayak semalam, habis barangnya. Nah, jadi muliakan saudara engkau itu akan sebagai memuliakan yang engkau bisa mengekali atas memuliakannya itu. Nah, kayak apa kita supaya datang hari ini kita muliakan sedemikian rupa. Andai katanya datang, kayaknya minggu akan datang, kita masih bisa memuliakannya seperti yang itu. Nah, datang kayaknya pulang bulan Dudi, kita masih bisa menghormatinya seperti menghormatinya datang yang pertama kepada kita. Nah, itu yang disuruh. Jangan dihabiskan di awal artinya. Kayaknya datang pulang memuyaki pulangnya jarang, akhirnya jadinya kayak itu. Karena habis-habisan yang pertama sudah memuliakan. Jadi muliakanlah sekedar memuliakan yang engkau bisa mengekali atasnya. Wa illa jika tidak, nah ya tadi jika tidak habis-habisan adalah akhir perkara kena kepada liar dan putus. Nah, akhirnya kena putus. Dengar kabar nak datang jar bisa berhilang kena kemana kau buka? Kenapa memuliakan? Kada kau lagi habis. Karena dipol dari awal. Nah, jadi begitu datang kena orangnya, ada bukai lawang lah, sembunyi ke mana lah. Akibatnya akibat dari awal sudah dihabiskan memuliakan itu. Nah, jadi muliakanlah saudara engkau itu dengan kadar kemuliaan yang engkau bisa terus menerus atasnya. Jika tidak demikian, kena akhir perkara kepada liar dan putus. Nah, ingat situ at-ta'wil ala darbaini. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa anna wa walidina wa li jami'il muslimin wal muslimati ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.